Sugeng siang saudara-saudara semua, Wilujeng Rahayu. Pada kesempatan kali ini saya nelusinau bareng Irwan. Mau sedikit sharing terkait dengan sejarah pada tokoh Esatrate, yakni Raden Mas Imam Kusupangan. Jadi saya pikir kalau kita bicara beliau itu di dalam organisasi Esatrate sendiri pasti sudah tidak asing lagi, karena beliau ini adalah murid langsung dari Bapak Irsad, di mana Bapak Irsad itu sendiri adalah sesosok sesepuh yang memang dikenal sebagai pembaharu terhadap pencak silat Esatrate. Dalam hal ini adalah senam ataupun jurus. Karena memang Pak Irsad ini terkenal dengan senam ataupun jurusnya, dan bahkan tekniknya memang sangat dikenal begitu. Akhirnya beliau ini mempunyai anak didik. Nah, anak didiknya itu yang bernama Raden Mas Imam Kusupangan. Nah, akhirnya kalau kita telisik sejarah sendiri, bahwa era sebelum atau pasca kemerdekaan itu sendiri, Bapak Ki Hajar Hardjo Utomo sebagai pahlawan perintis kemerdekaan, dan saat itu juga beliau masih mengajarkan dengan sistem yang lama, yakni jurusnya adalah jurus yang lama. Karena saat itulah memang di bidang pencaksilat itu sendiri digunakan sebagai ajang untuk melawan pemerintah Belanda. Nah, akhirnya dari Bapak Ki Hajar Hardjo Utomo, lalu setelah itu ada juga tokoh Pak Irsad, dan akhirnya menurunlah kepada Raden Mas Imam Kusupangan. Nah, beliau ini dikenal dengan pencerah dan juga mercusuar di dalam tubuh Esatrate itu sendiri. Cuman semasa hidupnya, setelah beliau ini mewarisi tekniknya secara pencak silatnya memang bagus, Raden Mas Imam Kusupangan itu sendiri, beliau juga belajar terkait dengan ilmu atau esensi terhadap ajaran setia hati itu sendiri. Bahkan ini saya mau sedikit sharing terkait dengan memang misterius terhadap Raden Mas Imam Kusupangan. Jadi kira-kira di tahun 1980-an itu ada sebuah fenomena yang menurut saya itu berada di luar akal manusia begitu. Dan ini yang dialami oleh Raden Mas Imam Kusupangan. Dan ini saya ambil referensi dari salah satu warga tingkat 2, yakni Kang Mas Mahindro Sutanto. Beliau sudah meninggalkan kita juga, bahwa beliau juga menceritakan Raden Mas Imam Kusupangan ketika di Jakarta, bahwa di tahun 1980 ini ketika di Jakarta itu sendiri mengadakan sebuah acara sarasehan atau ketemu kangen dulur, di mana pada saat acara berlangsung tiba-tiba ada salah satu sesosok Raden Mas Imam Kusupangan, dan dia di situ dilihat dari depannya dia ini berjalan kaki dan tidak menaiki apa-apa. Beliau berjalan kaki dan akhirnya beliau ini masuk dan akhirnya
bergabung di salah satu acara serasian itu sendiri, dan akhirnya beliau gabung sampai menyapa saudara-saudara di sana. Dan beliau ini pas waktu acara berlangsung tidak lama begitu. Nah, akhirnya setelah itu Raden Mas Imam Kusupangat itu sendiri tidak lama dan akhirnya balik. Nah, ternyata setelah dia undur atau pamit sama acara itu sendiri dan pada para sesepuh di Jakarta itu sendiri, dia ditawari kepada saudara-saudara yang ada di Jakarta dan di dalam acara itu sendiri ditawari, "Duh, Mas Imam kesini naik apa?" begitu, dan nanti mau diantar ya gitu kan. Nah, akhirnya beliau menjawab kalau tidak perlu diantar gitu. Dan akhirnya dia bilang, "Sudah, saya balik sendiri saja" gitu. Nah, akhirnya di sinilah ada sebuah misterius yang memang cerita ini berada di luar akal kita begitu secara nalarnya. Dan dia pamitan dan akhirnya meninggalkan tempat serasian itu sendiri. Akhirnya dia ini baliknya dengan berjalan kaki dan sampai beberapa meter gitu dilihat dan disaksikan oleh saudara-saudara ketika serasian itu juga, dan akhirnya dilihat itu sudah tiada jejaknya. Nah, disitulah menurut saya secara pribadi ini adalah sebuah peristiwa yang memang misterius dan di luar dari rasio kita. Dan akhirnya saudara-saudara yang ada di Jakarta itu sendiri konfirmasi di Madiun dan akhirnya menanyakan Raden Mas Imam Kusupangat, dan ternyata Raden Mas Imam Kusupangat itu sudah berada di Madiun itu sendiri. Dan saya pikir terhadap peristiwa kejadian itu, ini sebuah hal yang memang di luar dari akal manusia, bahwa beliau ini di suatu sisi kenapa berada di Jakarta, tapi di satu sisi setelah dikonfirmasi dan akhirnya jejaknya hilang dan akhirnya beliau sudah tiba di Madiun. Itulah yang saya pikir sebuah fenomena yang memang di luar dari akal kita, cerita yang memang mengandung spiritual dan juga memang hal yang memang di luar nalar kita begitu. Dan itu pastinya kan bukanlah hal yang memang dilakukan oleh orang yang seperti biasa kita.